Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak kami sekalian. Marilah kita berdoa, berniat dan berdoa mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita bertemu pada pertemuan yang ke-17 bidang studi etika profesi untuk kelas 10 akuntansi. Nah, hari ini kita membahas judul yang sama dengan pertemuan yang lewat. Pada pertemuan yang lewat kita membahas analisis penyakit kerja. Ya, yang kita bahas kemarin subjudulnya adalah keadaan darurat di tempat kerja. Nah, sekarang kita akan membahas prosedur penanganan keadaan darurat. Prosedur penanganan keadaan darurat. Prosedur penanganan keadaan darurat di tempat kerja adalah sebagai berikut. 1. Hentikan semua pekerjaan. Matikan semua peralatan yang menggunakan arus listrik, kompor masak, atau sumber api lainnya. Itu yang pertama. Ya, jadi pekerjaannya dihentikan jika ada kondisi darurat. Yang kedua, selamatkan barang-barang berharga Anda termasuk dokumen-dokumen yang penting lainnya. Jangan membawa barang yang berat selama evakuasi. Ya. Kemudian yang ketiga, kunci lemari besi atau brankas. Ya, kenapa harus dikunci? Karena brankas ini nggak bisa diangkat, apalagi dalam situasi darurat yang membutuhkan waktu yang sangat cepat. Sehingga cukup dikunci. Karena sebesar apapun api, benda-benda yang ada dalam brankas tidak akan terbakar, kecuali kalau pintunya terbuka. Ya, nah, ini di brankas atau lemari besi. Yang keempat, pada saat Anda keluar, tutup pintu kantor agar asap tidak menyebar, tapi jangan dikunci dan segera tinggalkan serta mencari jalan keluar. Anak-anak sekalian, supaya mudah kalian memahami apa yang saya jelaskan, coba dibayangkan bahwa kita sekarang berada dalam situasi darurat. Ya, sekali lagi ya, ketika ada situasi darurat, coba masing-masing ya membuat gambaran dalam otak kita masing-masing. Ya, nah, misalnya akan ada kebakaran, sudah ada terjadi kebakaran tapi masih kecil. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya ulangi lagi ya, hentikan semua pekerjaan. Ya, hentikan semua pekerjaan. Matikan semua peralatan yang menggunakan arus listrik, kompor masak, atau yang berhubungan dengan sumber api lainnya. Ya, dihayalkan. Yang kedua, selamatkan barang-barang berharga Anda termasuk dokumen penting lainnya. Jangan membawa barang yang berat selama evakuasi. Ya. Nih, barang-barang yang penting yang berharga termasuk dokumen. Di antaranya misalnya ijazah. Ya, atau dokumen-dokumen lain, misalnya surat kepemilikan tanah. Nah, ini perlu dibuat dalam satu tempat. Ijazah, surat-surat kepemilikan tanah, apalagi kartu keluarga. Ini perlu disimpan dalam satu tempat tertentu. Jika ada situasi darurat, ini mudah diselamatkan dengan segera. Yang ketiga tadi, kunci lemari besi. Ya, lemari besi atau brankas. Tadi sudah saya katakan, lemari besi ini nggak bisa diangkat dalam waktu cepat itu. Ya, nah, cukup dikunci aja. Mudah-mudahan kalaupun terjadi kebakaran, benda-benda yang ada dalam brankas tidak terbakar, kecuali pintunya terbuka. Oleh karena ketika dalam situasi darurat, kunci pintunya. Yang keempat, pada saat Anda keluar, nah ya, sekali lagi
coba dihayalkan ya. Kalau kita berada di tempat yang seperti itu. Pada saat Anda keluar tutup pintu kantor agar asap tidak menyebar. Tetapi jangan dikunci dan segera tinggalkan serta mencari jalan keluar. Tutup pintunya tapi jangan dikunci supaya orang lain bisa keluar dan masuk. Yang kelima, berjalan dengan tenang. Jangan berlari dan panik saat meninggalkan kantor atau mes. Jika pandangan terasa gelap, mendekatlah ke dinding sambil bergerak maju mencari jalan keluar dan yang terdekat. Ya, misalnya ketika kita berjalan karena asap mengepul, gelap situasi. Nah, kalau gelap maka dicarilah dinding. Ya, cari dinding. Kemudian bersandar dan merambatlah kita ke dinding. Kemudian yang keenam, karyawan yang ditugaskan sebagai tim evakuasi jangan meninggalkan kantor atau mes sebelum memastikan bahwa tidak ada seorang pun tertinggal di kantor yang terbakar itu. Ya, jadi petugas evakuasi ini punya tanggung jawab seperti itu. Ya, punya tanggung jawab seperti itu. Sama halnya dengan kapal atau pesawat terbang. Jika terjadi kecelakaan, mereka ini adalah orang-orang yang harus paling belakangan keluar. Ya, nah, itu dia. Kemudian yang ketujuh, semua karyawan diminta untuk ikut membantu menangani semua kemungkinan yang bisa merugikan kantor. Sudah pasti nih ya. Ya, semua harus bekerja. Kedelapan, tetap berkumpul di evacuation point sampai situasi aman. Biasanya anak-anak kami sekalian di kantor-kantor khusus, di kantor-kantor yang manajemennya bagus, ya, paling tidak sudah ada itu gambar ya, ditempelkan di dinding. Jika ada situasi darurat maka berkumpul di sini. Ada tuh biasanya gambarnya. Ya, nah ini tempat itu disebut dengan evacuation point. 9. Petugas teknis gudang atau pejabat lain menginformasikan ke Subbag Umum atau Kabak TU. Ya, jadi masing-masing harus memberitahukan. Masing-masing harus mencari di mana sumber informasi. Kemudian Kasubbag, Kepala Subbagian Umum, mengusahakan mendapatkan persetujuan Kabak TU. Ya, ini jika memang memungkinkan ya, jika memang memungkinkan. Jika memang tidak memungkinkan, lakukanlah apa yang bisa dilakukan. Kemudian Kabak, Kepala Bagian TU, mengambil langkah pengendalian selanjutnya. Ke-12, secara berkala petugas gedung memeriksa peralatan penanganan kondisi darurat dan mengurus laporan kondisi peralatan. Nah, itu yang harus dilakukan anak kami sekalian ya. Ketika situasi darurat seperti itu yang dilakukan. Ya. Jadi semua harus bekerja. Semua harus bisa saling membantu sebisa mungkin. Ya, itu prosedur penanganan keadaan darurat. Kemudian yang berikutnya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang biasa disebut dengan P3K. Pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapat kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan atau rumah sakit. P3K yang dimaksud yaitu memberikan perawatan darurat pada korban. Ya, memberikan perawatan darurat sebelum pertolongan pertama yang lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Kemudian P3K diberikan untuk menyelamatkan korban, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit yang lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, dan mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi dengan adanya pelaksanaan P3K ini,
Ya, terus kita berharap inilah satu-satunya bentuk pengobatan. Dan biasanya anak kami sekalian, apalagi yang anggota pramuka, ini P3K ini selalu ya dipraktekkan. Ya, selalu dipraktekkan bagaimana jika terjadi situasi tertentu yang memerlukan pertolongan pertama. Anak kami sekalian, kemudian prinsip P3K. Ya, prinsipnya tidak semua peralatan diperlukan untuk menolong korban tersedia di tempat kerja. Akan tetapi, kita dituntut kreatif dan mampu menguasai setiap keadaan. Ya, namanya juga pertolongan pertama. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam menangani suatu keadaan darurat tersebut diantaranya, ya, 1. Pastikan Anda tidak menjadi korban berikutnya. Jadi walaupun kita ingin menolong orang lain, ya, atau punya kewajiban menolong orang lain, tapi juga lihat situasi, apakah kita tidak akan menjadi korban yang berikutnya. Seringkali kita lengah atau kurang berpikir panjang bila kita menjumpai suatu kecelakaan. Sebelum kita menolong korban, periksa dulu apakah tempat tersebut sudah aman atau masih dalam bahaya. Yang kedua, pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah, efisien. Pergunakanlah sumber daya yang ada, baik alat, manusia maupun sarana pendukung lainnya. Bila Anda bekerja dalam tim, buatlah perencanaan yang matang dan dipahami oleh seluruh anggota. Yang ketiga, biasakan membuat catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah Anda lakukan, identitas korban, tempat, waktu kejadian, dan sebagainya. Catatan ini berguna bila penderita mendapat rujukan atau perlu pertolongan tambahan oleh pihak lain. Ya? Nah, rekan sekalian, saya kira untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan sampai demikian. Mudah-mudahan ya menambah wawasan kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.